Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Afelia, NIM 19059148. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat video tentang teori terbentuknya alam semesta dan tata surya. Yang pertama yaitu pengertian alam semesta. Alam semesta adalah mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amuba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang besar, seperti bintang, planet, dan galaksi. Adapun pengertian tata surya yaitu tata surya terdiri dari matahari, 9 planet, dan berbagai benda langit seperti satelit, komet, dan asteroid. Tata surya tidak lebih hanyalah gugusan kecil dari benda-benda langit dan satu bintang. Tata surya adalah bagian kecil dari galaksi. Adapun teori asal mula alam semesta yaitu teori letusan hebat, di mana berbagai teori tentang jagat raya membentuk suatu bidang studi yang dikenal sebagai kosmologi. Einstein adalah ahli kosmologi modern pertama tahun 1915. Ia menyempurnakan teori umumnya tentang relativitas yang kemudian diterapkan pada pendistribusian zat di luar angkasa. Kemudian pada tahun 1917 secara matematika ditentukan bahwa tampaknya ada massa Bahal yang hampir seragam yang keseimbangannya tidak menentu antara kekuatan tarik gravitasi dan kekuatan dorong kosmik lain yang lain. Kemudian adapun teori terbentuknya alam semesta. Yang pertama adalah teori Big Bang, di mana teori ini adalah pembentukan alam semesta yang terbaik dan banyak didukung para ahli sampai sekarang. Yaitu adalah teori Big Bang. Teori ini meyakini bahwa terbentuknya alam semesta berasal dari dentuman yang dahsyat dan dikemukakan oleh Abbe Lemaitre pada tahun 1990-an. Bahwa teori ini meyakini bahwa alam semesta berasal dari gumpalan atom yang sangat besar. Kemudian teori osilasi, di mana teori osilasi memiliki keyakinan yang sama dengan teori keadaan tetap. Namun teori ini meyakini adanya ledakan besar. Kemudian teori nebula. Setelah adanya teleskop, William Herschel menemukan adanya nebula yang awalnya dianggap sebagai kumpulan gas yang gagal menjadi bintang. Kemudian teori terbentuknya alam semesta. Kemudian para ahli menemukan bintang dengan halo yang terang di sekitarnya. Halo adalah berkas cahaya yang terang yang muncul di sekitar bintang. Herschel mengambil kesimpulan bahwa bintang itu terbentuk dari nebula, sedangkan halo merupakan sisa dari nebula tersebut. Kemudian teori terbentuknya tata surya. Melihat dari bahwa planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari dengan orbitnya yang berbentuk elips dengan arah peredaran yang sama, yaitu berlawanan arah jarum jam jika melihatnya dari kutub utara. Ternyata arah revolusi planet-planet dan satelitnya yaitu arah negatif. Ini berlawanan dengan yang kita amati pada bumi. Peredaran harian benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang berarah positif terhadap seperti arah peredaran harian matahari yang terbit di timur lalu naik dan kemudian terbenam di barat. Adapun teori yang pertama yaitu teori nebulae atau teori kabut yang dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1749 sampai 1827 dan Pierre Simon pada tahun 1796. Matahari dan planet berasal dari sebuah kabut pijar yang bertelinding dalam jagat raya. Karena pilihannya itu berupa kabut yang membentuk seperti bola yang besar, makin mengecil itu cepat perputarannya. Yang kemudian teori planetisima
yang dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain pada tahun 1843 sampai dengan 1928, seorang ahli geologi. Disebut planetesimal yang berarti planet kecil karena planet terbentuk dari benda padat yang memang telah ada setelah matahari. Matahari telah ada sebagian salah satu bintang yang banyak pada waktu adalah sebuah bintang yang berpapasan pada jarak yang tidak terlalu jauh. Kemudian teori pasang surut. Menurut pendapat Sir James Jeans pada tahun 1877 sampai dengan 1946, yang berasal dari Inggris. Setelah bintang itu berlalu dengan gaya tarik bintang yang besar pada permukaan matahari, maka terjadi proses pasang surut seperti peristiwa pasang surutnya air laut di bumi akibat gaya tarik bulan. Kemudian teori awan debu dikemukakan oleh Carl Weizsäcker dan disempurnakan oleh Gerard P. Kuiper pada tahun 1950, yang menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu. Gumpalan awan itu mengalami pemampatan. Benda proses pemampatan itu partikel-partikel debu yang tertarik ke bagian pusat awan, kemudian membentuk gumpalan bola dan mulai berpilin dan kemudian membentuk cakram yang tebal di bagian tengah-tengah tipis di bagian tepinya. Kemudian teori bintang kembar. Teori ini hampir sama dengan teori planetesimal. Dulu matahari mungkin merupakan bintang kembar, kemudian bintang yang satu meledak menjadi kepingan-kepingan. Karena ada pengaruh gaya gravitasi bintang, maka kepingan-kepingan yang lain bergerak mengitari bintang itu dan menjadi planet-planet, sedangkan bintang yang tidak meledak menjadi matahari. Kemudian teori ledakan atau Big Bang. Alam pada saat itu belum merupakan materi tetap, pada suatu ketika berubah menjadi materi yang sangat kecil dan padat. Masanya sangat berat dan tekanannya juga besar. Karena adanya reaksi inti, kemudian terjadi ledakan hebat. Massa itu kemudian berserak dan mengembang dengan sangat cepat, menjauhi pengembangan saat ledakan dan membentuk kelompok dengan berat jenis yang lebih kecil dan terus bergerak menjauhi titik pusatnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.